Hai guys, welcome. Hari ini aku mau spill sedikit-sedikit gimana caranya aku bisa lulus CPNS padahal aku lagi kerja dan juga udah menikah. Karena temen aku banyak banget yang tanya ini, salah satunya komen-komennya. Oke, langsung aja. Yang pertama, aku mau storytell dulu bahwa kalau aku ini karyawan swasta, kerjanya dari jam 8 sampai jam 5 sore. Itu umumnya, kadang juga bisa lembur guys. Aku kan nungguin tuh pembayaran gitu. Nah, jadi aku itu ngebagi jam kerja dimana aku tuh punya jam-jam khusus yang menurut aku worth it buat belajar. Nah, aku cuman sempetin waktu 2 jam per hari, itu harus konsisten ya guys. Karena aku dapat kisi-kisi SKD itu, kan kita udah tahu semua, ada TKP, TWK, sama TIU. Nah, jadi kita bagi waktu dari menjelang kita pendaftaran sampai dengan waktu tes kita, itu kita harus tahu tuh, kisarannya sebulan. Nah, jadi 1 bulan itu dibagi untuk 3 materi ini. Jadi aku spend satu hari itu 2 jam. Oke, lanjut. Jadi yang pertama, aku tuh punya 3 metode belajar. Yang pertama, aku dengerin YouTube. Ada 4 YouTube yang aku subscribe dan aku following. Pokoknya aku tunggu-tunggu banget mereka update. Yang kedua, aku belajar mandiri. Aku cari materi-materi di luar yang kadang nggak ada. Yang kedua itu tadi. Yang ketiga, aku belajar dari TO. Aku beli paket TO beberapa dari laman-laman resmi. Kalian bisa deh join grup CPNS yang ada di kota-kota kalian, pokoknya gitu deh. Dari Instagram juga bisa ya guys. Jadi 3 trik ini yang kalian wajib cobain kalau kalian nggak ikut bimbel, karena aku sendiri pun nggak ikut bimbel guys, karena belajar mandiri aja menurut aku udah cukup. Dan 2 jam itu kalau kita konsisten itu udah mantep banget sih menurut aku ya untuk SKD nya. Oke, next. Kalau aku, jangan lupa berdoa. Yang kedua, jangan lupa belajar, karena nggak mungkin kalian bisa lolos kalau kalian nggak belajar. Yang ketiga itu kalian minta doa restu dari orang terdekat kalian, apalagi yang udah punya suami, silahkan minta restu dari suami. Dan juga orang tua itu yang paling benar-benar bikin kita tuh dipermudah dalam segala hal. Karena aku tuh sendiri di ruangan tuh ya, kayak ngerasa sudah burning out, sudah nggak bisa mikir apa-apa lagi. Tapi tuh kayak tiba-tiba kayak jangan lupa berdoa sih, tetap kita istighfar, zikir, tetap tenang. Terus kita kayak ada yang bantu jawab gitu loh kalau kita banyak-banyak berdoa tuh. Pokoknya doa itu kuncinya sih kalau menurut aku. Oke guys, jadi itu tips untuk SKD. Karena kalau untuk SKB aku tetap sama, megang prinsip yang 3 tadi. Itu belajar dari YouTube, cari pokoknya semua sumber-sumber yang bisa kita tonton, karena aku lebih mudah dengerin ya, karena kita tuh punya berbagai macam teknik belajar, tapi ini menurut aku yang worth it di aku belajarnya gitu. Yang YouTube aku follow yang menyangkut tentang materi kita. Terus yang kedua, kita kan dikasih kisi-kisi itu dari Permenpan RB, kita bedah ada berapa poin. Jadi dari hari kita dapat pengumuman sampai dengan tes itu aku bagi. Misalnya aku dulu ada 11 kisi-kisi, jadi aku dari waktu setengah bulan itu aku bagi jadi 11 materi. Jadi 1 hari itu menurut aku 1 materi aku harus sudah matengin. Aku udah harus tahu apa yang dimaksud dengan kisi-kisi itu. Jadi benar-benar 2 jam itu aku optimalisasi buat 1 materi. Jadi pas kita hari H itu masih ada sisa 1 hari kan, jadi untuk nge-review semuanya. Nah, aku juga kemarin sempat beli soal contoh-contoh gitu. Nggak apa-apa guys, kita tuh ngeluarin uang yang nggak terlalu, menurut aku ya, itu masih worth it banget buat kita kan, buat kemajuan kita sendiri. Jadi kita cari tuh soal-soal yang kira-kira kayak mana sih gambarannya. Ternyata memang nggak bakal sama persis. Aku kemarin tuh beli soal seharga 50.000 guys. Itu termasuk murah apa mahal aku nggak tahu, tapi yang masuk menurut aku tuh cuma 20%. Nah, itu di situ kekurangannya contoh-contoh soal. Jadi kita perlu cari sumber-sumber lain dari Google, dari YouTube. Jadi aku bikin ringkasan. Nah, ringkasan itu wajib banget sih buat kita tuh ngelengketin materi di otak kita ini gitu. Nah, jadi gitu. Kalau SKB sih sebenarnya lebih ke tekniknya, gimana teknisinya, lebih ke materi khusus. Kalau aku sih lebih banyak ya. Kalau materi umumnya itu sekitar 20% doang, sisanya materi khusus semua. Nah gitu guys, jadi tips and trick aku tuh lebih banyak ke belajar, doa, minta restu, dan juga banyak-banyak zikir di dalam ruangan sambil nunggu, terus sambil ngerjain soal. Pokoknya semuanya tenang dulu, karena kuncinya apa, kalau kita udah nggak tenang, itu semua materi yang ada di kepala tuh kayak sia-sia gitu loh. Semuanya tuh kayak kita tuh cuma butuh tenang guys. Kalau kalian tenang itu pasti bakal, oh iya aku pernah tuh belajar itu kemarin, dan itu bakalan keinget lagi. Nah jadi gitu aja tips and trick aku. Semoga kalian lulus di tahun 2025 ini ya.
Buat teman-teman aku, semangat, kalian pasti bisa. Dadah.